أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita kembali di dalam rumah Allah Jalla wa ala pada malam yang berbahagia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk kembali melanjutkan kajian sirah kita dari kitab Kunuzus Sirah, merupakan nikmat dari Allah Jalla wa ala yang wajib kita syukuri. Demikian juga dengan salawat beriring salam, tak lupa juga untuk kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka, tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka dan Allah Jalla wa ala akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jamaah ini muliakan Allah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas siapakah manusia yang disebut sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Bahwa di dalam kitab-kitab sejarah dan sirah, sebutan bapaknya manusia itu diberikan kepada 3 orang. Yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Syith bin Adam. Yang ketiga, Nuh alaihissalam. Kenapa Syith bin Adam dikatakan bapaknya manusia? Karena dari sekian anaknya Nabi Adam, hanya dari Syith yang ada keturunan. Darinya lah sumber manusia. Nah. Kemudian kenapa Nuh alaihi salam disebutkan sebagai bapak manusia juga? Hah? Yang keras suara. Karena kandungan dari 3 anak Nabi Nuh. Karena keturunan 3 anak Nabi Nuh. Gimana maksudnya? Masih ambigu tuh. Ahsan, ya. Bahwa semua manusia saat itu tenggelam di dalam air bah. Tiada yang selamat kecuali 30 orang manusia yang naik ke dalam perahu beliau. Kemudian setelah itu mereka setelah selamat bertempat di sebuah tempat yang tempat tersebut dinamakan dengan nama mereka.
kemudian mereka meninggal dunia karena wabah penyakit. Tiada yang selamat kecuali Nabi Nuh alaihi salam dan beberapa anaknya. Siapa nama anaknya? Sam, Ham, dan Yafis. Dan dari mereka dan istri mereka lah manusia yang datang setelahnya lahir, ya. Dari 3 orang inilah lahir seluruh manusia yang datang setelah mereka. Maka Nuh alaihi salam juga disebut sebagai Abul Bashar. Setelah sebelumnya Syith bin Adam dikatakan sebagai Abul Bashar, dan manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan juga telah kita sebutkan hal-hal lainnya terkait hal itu. Kemudian kita akan masuk kepada al-fasl al-awal dari kitab Kunuzus Sirah. Setelah sebelumnya kita telah mengetahui sekilas tentang Nabi Adam, bahwasanya setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, bumi dunia ini selama 10 abad. Berapa tahun berarti? 1000 tahun. Tidak ada penyimpangan di atas dunia ini kecuali penyimpangan-penyimpangan yang di bawah syirik. Tidak ada kesyirikan yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Yang terjadi hanya maksiat, pembunuhan antara Habil dan Qabil. Setelah 10 abad lamanya barulah terjadi syirik yang perdana di atas permukaan bumi. Dan sebabnya adalah ghulunya masyarakat di dalam memuji orang-orang saleh. Nah, ghulunya mereka di dalam memuji orang-orang saleh, berlebihan di dalam memuji orang saleh dengan membuat karikatur patung 5 orang saleh yang dimuliakan oleh masyarakat mereka di masa itu, dan mereka wafat di tahun yang sama. 5 orang saleh tersebut telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Allah sebutkan di dalam surat Nuh, yaitu pada firman-Nya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa' wa la Yaghuth wa Ya'uq wa Nasra. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah 5 orang saleh, nama 5 orang saleh yang dimuliakan oleh kaum mereka, kemudian mereka meninggal di tahun yang sama. Setelah mereka meninggal dunia, maka iblis memberikan bisikan kepada masyarakat di masa itu untuk membuatkan karikatur dan patung-patung mereka, kemudian diletakkan di tempat-tempat yang dahulunya mereka sering duduk di situ, agar setiap kali melihat karikatur mereka, semangat beribadah, semangat membela agama Allah kembali lahir di dalam hati-hati masyarakat kaum muslimin di masa itu. Dan generasi demi generasi datang silih berganti, patung-patung mereka tersebut belum disembah selain Allah Jalla wa'ala, sehingga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, falamma tala alaihimul amadu wa nusyal ilm ubidat bil jahl ubidat bi jahl. Kemudian setelah silih berganti dari generasi demi generasi, datanglah generasi yang sudah jauh dari ilmu agama, maka karikatur mereka yang tadi dibuat hanya untuk dikenang dan untuk memotivasi masyarakat di dalam beribadah, mulai disembah selain Allah, dijadikan sebagai perantara antara mereka dan Allah di dalam beribadah. Bukan meminta hujan kepada mereka dan yang semisal dengannya, tetapi mereka menjadikan patung-patung tersebut dengan keyakinan ada ruh yang mereka sebagai perantara tawasul antara mereka dan Allah Jalla wa'ala di dalam beribadah. Maka Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Beliau pun berdakwah berapa lama? 950 tahun. Ya. Kita beberapa tahun aja dakwah, itu pun ya keikhlasan kurang. Udah banyak tingkahnya, ya kan? Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Dan terakhir yang mengikuti beliau berapa orang? 80 orang. Lama dakwahnya 950 tahun. Hah? 80 orang, Pak, jamaahnya. Lama dakwahnya 950 tahun. Kalau nggak ikhlas, auto pensiun dini. Jadi pengusaha aja deh daripada jadi ustadz. Ya. Bahkan istri dan anak kandungnya sendiri tidak percaya sama beliau, tidak mengikuti dakwah beliau. Nah, meskipun air bah telah datang dan terlihat oleh mereka, dan Nabi Nuh masih tetap menyuruh mereka. Nah, kemudian
30 orang, 80 orang yang bersama Nabi Nuh alaihissalam di dalam perahunya tersebut, semuanya meninggal dunia karena wabah penyakit. Tiada yang tersisa kecuali Nuh alaihissalam dan 3 anaknya Sam, Ham, dan Yafith. Dan istri-istri mereka. Maka dari merekalah manusia berasal setelah itu. Nah, kemudian setelah itu para nabi dan para rasul pun datang silih berganti. Yes. Sampai datang Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam, dan dari beliaulah lahir seluruh para nabi dan para rasul. Beliau berdakwah di Irak, ya di Syam, Syam itu Suriah, Palestina dan sekitarnya. Dan juga berdakwah ya di tempat-tempat yang lainnya seperti yang Allah kisahkan di dalam beberapa surat. Yang paling lengkapnya di dalam surat Al-A'raf dari Al-Qur'anul Karim. Nah, beliau memiliki satu istri yang bernama Sarah. Memiliki istri yang bernama Sarah. Sehingga suatu ketika dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bertama Sarah datang, saya baca riwayatnya ya. Ini riwayatnya cukup bagus. Di dalam Sahih Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakdzib Ibrahim an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qat illa 3 kadibat. Nabi Ibrahim alaihi salam seumur hidupnya tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Kita berapa kali? Lupa, saking banyaknya. Ya, kita nggak tahu berapa kali udah pernah berdusta. Jangankan dalam 1 tahun ini, dalam hari ini aja kita udah lupa, udah berapa kali berdusta hari ini. Nasallallahu salamu wal afiyah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ibrahim, nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Dan ini menerangkan kepada kita bahwa boleh mengucapkan sallallahu alaihi wasallam kepada nabi dari nabi-nabi Allah selain nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak benar anggapan yang mengatakan kalau nabi selain nabi kita cukup alaihi salam, tidak boleh sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar adanya. Kenapa tidak benar? Yang pertama, mengatakan itu terlarang mesti dibangun di atas dalil. Agama ini agama dalil, bukan agama perasaan dan logika. Yang kedua, kalau kita membuka kitab-kitab hadis seperti Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi, Al-Musnad Imam Ahmad, Musannaf, ya, Abdul Razak, dan yang lainnya, sangat sering di sana ketika seorang nabi disebutkan selain nabi kita, seringkali di sana disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Dan konteks tersebut ada kemungkinan dari nabi ketika menyebutkan nama mereka, atau dari sahabat nabi yang meriwayatkan riwayat tersebut dari nabi, atau para tabi'in. Baik itu dari nabi, dari para sahabat yang dari tabi'in, menunjukkan itu hal yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Jadi nggak benar, karena pernah terkadang seorang ustadz ceramah ketika menyebutkan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh jamaahnya. Ustadz dari keliru Ustadz. Kan Nabi Isa, kenapa sallallahu alaihi wasallam? Mestinya kena alaihi salam. Ini juga menjelaskan kepada kita, jangan terlalu tergesa-gesa di dalam menghakimi orang dan kita belum tahu jamaah. Maka Syekh Utsaimin menyebutkan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agama di dalam kitab beliau Al-Ilm, ketika dia menganggap, mengira, menduga seorang dai, seorang ustadz yang lebih berilmu darinya, dia keliru, hendaknya cara dia meluruskannya datang bertanya sebelum dia menghukuminya. Karena bisa jadi yang dia anggap itu keliru tidak keliru, hanya saja karena dia belum punya ilmu. Akhirnya dia memalukan dirinya sendiri. Misalkan dia datang bertanya, afwan Ustadz, antum tadi berkata demikian, boleh tahu Ustadz dalilnya? Ya, kalau Ustadznya yang jujur, ikhlas berdakwah, dia akan ya sadar, oh iya ya, nggak ada dalilnya. Nah, kalau ada dalilnya, dia akan sebutkan, maka menjadi tambahan ilmu untuk kita. Itu adab. Karena ada sebagian orang langsung main kritik, setelah diluruskan baru bengong. Udah bengong nggak minta maaf lagi. Ya, barakallahu fikum. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, para ulama mengatakan 3 dusta ini dari Nabi Ibrahim sebenarnya bukan kedustaan, tetapi lebih tepat dinamakan tauriyah. Hanya saja ini dinamakan dusta ya, di dalam bahas karena secara zahir tidak sesuai dengan fakta. Duanya demi membela Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedustaan yang ketiga, demi menjaga kehormatan Sarah dan nyawa beliau. Yang pertama, ketika beliau diajak untuk menyembah selain Allah, diajak oleh kaumnya pergi menyembah selain Allah, maka beliau mengatakan, inni sakim, saya nggak mau ikut karena saya sakit. Pada beliau waktu itu sehat, karena setelah itu beliau menghancurkan berhala-berhala besar yang mereka sembah selain Allah. Tetapi kata para ulama, sesungguhnya beliau juga tidak dusta. Karena maksud beliau sakit di sini, saya sakit hati melihat kalian menyembah selain Allah. Yang kedua adalah ucapan beliau ketika ditanyakan, man fa'ala hadza bi alihatina, siapakah yang melakukan ini kepada berhala-berhala kami, sesembahan kami? Maka Nabi Ibrahim menunjukkan kepada berhala yang paling besar dan yang beliau sisakan. Bal fa'alahu kabirukum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang tersisa adalah berhala besar kalian ini, berarti dia yang melakukannya. Coba kalian tanyakan kepada dia kalau mereka bisa berbicara. Artinya beliau ingin mengajak mereka berpikir sehat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berhala-berhala ini, jangankan untuk membela kalian, bicara aja nggak bisa. Kalian bertanya nggak bisa jawab. Kok kalian sembah selain Allah? Yang ketiga adalah demi menjaga Sarah. Nabi pun bercerita, fa innahu qadima arda jabbarin. Karena waktu itu beliau datang masuk ke dalam ke suatu negeri yang di dalamnya terdapat Raja Jabbar. Dalam riwayat yang lain dikatakan Misra. Misra, begitu sebutannya. Hanya saja ulama khilaf. Apakah kalimat Mesir di situ adalah Mesir yang ditempati oleh Fir'aun setelahnya? Atau kalimat Mesir di situ maknanya negeri. Karena di dalam bahasa Arab, terkadang kalimat Mesir disebutkan dan maknanya adalah sebuah negeri. Baik Mesir yang ma'ruf sekarang ataukah negara lain. Karena terkadang di dalam bahasa Arab disebutkan kata Misran dan maknanya adalah sebuah negeri. Al-Muhim, masuk ke dalam suatu negeri yang di dalamnya terdapat raja yang cukup jabbar. Dan raja ini dikenal tidak bisa mengetahui ada wanita yang cantik. Wa ma'ahu Sarah. Dan bersama Nabi Ibrahim saat itu ada Sarah. Wa kanat ahsanan nas. Dan Sarah adalah wanita tercantik di muka bumi saat itu. Jadi ini bukan sekedar bunga bintaro, bunga tangsel, bukan. Ini bunga dunia. Kecantikannya kelas internasional, tercantik di dunia. Nah, ini Sarah. Faqala laha, maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Sarah, inna hadzal jabbar iya'lam annaka imra'ati yaghlibni alaik. Jawab syarat. Fa in sa'alaka fa akhbirih annaki ukhti. Fa innaki ukhti fil Islam. Wahai Sarah istriku, sesungguhnya raja yang kejam ini, kalau dia tahu bahwa engkau adalah istriku, maka dia akan membunuhku, akan menghilangkan aku demi merampasmu, mengambilmu dariku. Maka kalau dia bertanya kepadamu, sampaikan kepadamu bahwa kamu ini saudara aku, saudariku. Karena memang engkau adalah saudariku di dalam Islam. Karena tidak ada yang Islam hari ini di atas permukaan bumi ini kecuali aku dan kamu. Beliau nggak dusta kan? Kecuali beliau mengatakan, jangan kamu katakan kamu istriku. Baru itu dusta. Kecuali Sarah diperintahkan oleh Ibrahim untuk mengatakan, wahai raja, aku bukan istrinya Ibrahim. Itu baru sebuah kedustaan. Tetapi yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim kepada Sarah, katakan kepada raja, aku adalah saudarinya Ibrahim. Nah, karena kalau dia mengetahui kamu sebagai istriku, dia akan membunuhku dan akan mengambilmu dariku. Dan engkau adalah saudariku se-Islam. Fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairak. Karena aku tidak mengetahui di bumi saat ini ada yang muslim selain aku dan kamu. Lihat betapa ikhlasnya berarti mereka di dalam beragama. Hanya mereka yang Islam di seluruh dunia, di atas permukaan bumi. Tetapi mereka tidak terpengaruh dengan manusia yang ada di dunia saat itu. Sehingga mereka tetap merasa mulia dengan keislaman mereka. Tidak minder dengan Islamnya. Tidak kucing-kucingan di dalam menjalankan Islam. Tidak malu dengan keislamannya. Tidak juga beragama
dengan gaya pramuka. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang. Ketika di Irak bersama musyrik jadi musyrik warnanya. Ketika di Syam ya warnanya majusi jadi majusi. Enggak, tetap dimanapun mereka berada mereka muslim. Merasa mulia dengan keislaman. Meskipun cuma mereka berdua yang muslim di atas dunia saat itu. Sekarang betapa banyak kaum muslimin khususnya para pemuda. Berada di tengah-tengah kaum muslimin. Di sekolahnya semua muslim. Di kantornya mayoritas muslim. Tapi dia malu ketahuan muslim. Apa buktinya? Malu ketahuan pergi sholat. Lagi ngopi nih sama kawan-kawannya. Semua kawan ngopinya muslim. Begitu ada nih kumandangkan. Nggak berani dia pergi untuk sholat. Walaupun dia pergi. Perginya sembunyi-sembunyi. Kalau ditanya mau kemana? Bentar mau ke belakang. Tinggal ngomong mau sholat. Kenapa harus malu? Takut dipanggil ustadz nanti anak ustadz katanya. Sebab betapa banyak hari ini muslim yang tidak bangga dengan keislamannya. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita untuk mengatakan. Katakanlah dengan fadlullah dan rahmatnya, dengan nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepada mereka, falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bangga. Bukan justru minder, nggak percaya diri, malu ketahuan muslim, malu ketahuan pengikut sunnah Nabi SAW. Ini kufur nikmat namanya. Justru ini perintahkan oleh Allah, falyafrahu, Anda itu harus bangga sebagai muslim. Anda itu mestinya harus bangga, bukan pelaku syirik, bukan pelaku bid'ah. Anda semestinya bangga sebagai orang yang taat kepada Allah, bukan penzina, bukan peminum khamar, bukan penjudi, bukan orang yang meninggalkan salat. Falyafrahu, hendaknya kalian bangga dengan nikmat Islam dan sunnah. Bukan justru minder dan tidak percaya diri. Atau tidak percaya diri. Maka Ibrahim mengatakan, wahai Sarah, di dunia saat ini tidak ada yang muslim. Kecuali aku dan kamu. Falamma dakhala ardhahu ra'aha ba'du ahli al-jabbar fa'atah. Begitu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dan Sarah alaihissalam tiba di negeri tersebut, maka sebagian pasukannya raja tersebut mengetahuinya. Mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Faqala laqad qadima ardhak imra'atun la yanbaghi an takuna illa lak. Begitu mereka melihat kecantikannya Sarah, mereka pun mendatangi sang raja. Biasa penjilat. Mereka berkata, wahai sang raja, sungguh telah datang ke negerimu imra'atun, seorang wanita, la yanbaghi an takuna illa lak. Dan wanita seperti ini tidak pantas dimiliki kecuali oleh orang yang sepertimu. Biasa penjilat suka memuji dan berlebih-lebihan. Dan kata Imam Ibnu Hazm, man balagha fi thana'ik faqad balagha fi dhammik. Itu kaidahnya. Orang yang berlebih-lebihan di dalam memujimu, pasti suatu saat dia akan menjadi orang yang berlebih-lebihan di dalam mencela engkau. Jadi jangan bangga kalau ada teman yang lebay memuji kita. Suatu saat dia akan menjadi orang yang paling lebay di dalam membenci kita. Itu sunnatullah. Nah, orang ini mengatakan, wahai raja, telah datang seorang wanita yang cantik jelita. Sungguh tidak ada yang pantas memiliki wanita yang cantik seperti ini kecuali engkau. Fa'arsala ilaiha fa'utiya biha. Maka sang raja pun mengutus seorang ajudan atau algojonya. Kemudian Sarah pun dibawa paksa menuju raja. Apa ini dilakukan oleh Ibrahim jamaah? Menangis, teriak-teriak. Kata Nabi SAW, faqama Ibrahim ila salah. Nabi Ibrahim pun langsung salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Kata Allah dalam Al-Baqarah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai sumber pertolongan dari Allah. Dan Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi apabila mengalami masalah serius, beliau langsung salat.
Sebelum mengambil tindakan, nelpon ini, nelpon itu, sholat dulu ente. Jangan begitu ada masalah yang Anda ingat langsung jenderal, kombes, kolonel. Ingat dulu sang pencipta dunia ini. Menghadap dulu kepada dia. Setelah itu silakan hubungi relasi ini, relasi itu. Jenderal mana yang bisa gua telepon? Oh, bupati kenal ini, gua telepon. Atau gua telepon wali kota. Sholat dulu ente sebelum nelpon mereka semua. Ini petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza nabahu amrun faz'a ila shalah. Nabi kalau mengalami perkara serius langsung salat. Mengamalkan ayat tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Imam Ibnu Katsir juga menukilkan di bawah ayat ini asar dari Abdullah bin Abbas. Bahwasanya saat itu beliau sedang di atas tunggangannya. Datanglah berita sedih, berita duka kepada beliau bahwa saudara kandung beliau Fadl bin Abbas telah meninggal dunia. Maka beliau yang sedang di atas onta langsung turun salat 2 rakaat menenangkan dirinya. Karena biasanya hati kita tenang kalau sudah salat, ya kan? Jarang kita selesai salat masih membara-bara apinya, jarang. Walaupun sebelum salat dalam keadaan marahnya luar biasa. Sebelum salat kita bertengkar habis-habisan dengan seseorang atau baru selesai bertengkar dengan istri. Begitu salat, selesai salat, kita merasakan betapa hati kita tenang saat itu. Dan tentunya keputusan yang diambil, suatu tindakan yang diambil dalam keadaan hati tenang, jauh akan lebih bijak daripada tindakan dan sikap yang diambil dan hati sedang marah, sedang membara. Nabi Ibrahim langsung salat. Karena dari sisi kekuatan beliau bisa buat apa? Melawan raja yang pasukannya ratusan ribu. Sementara yang muslim cuma beliau. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui beliau pernah dibakar hidup-hidup. Namun Allah menjaganya tidak terbakar. Melawan nggak bisa. Kecuali Jet Li ya. Satu orang Jet Li bisa mengalahkan satu orang di kota. Itu pun di dalam film. Iya. Kalau dalam film ya satu orang Jet Li bisa mengalahkan satu kota orang ya. Ini alam ya, alam nyata bukan alam maya. Nabi Ibrahim secara kekuatan fisik gimana melawan raja? Al-Ghazwan ribuan pasukan, ratusan ribu bahkan. Dan beliau seorang diri yang muslim saat itu. Tiada tempat untuk beliau mengadu kecuali sang penciptanya Rabbul Alamin. Nah, makanya para ulama ingatkan jamaah, meskipun kita sedang berada di titik terendah dan orang yang mendolimi kita di titik tertinggi, dari sisi tahta, dari sisi harta, dan dari sisi fisik, dia di titik tertinggi. Dan kita di titik terendah dari sisi harta, tahta, dan fisik. Maka jangan pernah merasa lemah. Dan jangan pernah Anda lupa bahwa Anda memiliki satu senjata yang tidak akan pernah bisa dipatahkan, dihancurkan, atau dihalangi oleh seluruh raja di dunia sekalipun. Yaitu doa jamaah. Semakin kita terzalimi, ingatlah semakin mustajab pula doa kita. Hudzaifah radhiyallahu an ketika diutus ke Yaman untuk berdakwah dan mengambil zakat dari masyarakat, Nabi ingatkan, jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang paling mahal. Zakat diambil dari harta yang pertengahan. Karena kalau kamu mengambilnya dari yang paling mahalnya, kamu sudah zalim kepada mereka. Wattaqi da'watal mazlum. Dan kamu harus takut dari doanya orang yang terzalimi. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada penghalang antaranya dan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata para ulama, masyarakat Yaman saat itu Yahudi dan Nasara. Artinya jemaah, apabila yang kita zalimi, yang dizalimi itu kafir, bukan muslim, kafir, terzalimi, berdoa kepada Allah, kepada orang yang menzalimi, Allah kabulkan doanya, apalagi yang terzalimi tersebut adalah muslim, yang taat kepada Allah, yang saleh dan dekat kepada Allah. Nah, Nabi Ibrahim langsung salat. Falamma dakhalat alaihi lam yatamalak an basata yadahu ilaiha. Begitu Sarah masuk ke dalam kamarnya, dia pun tak sabar langsung mengeluarkan tangannya, mengarahkan tangannya ke Sarah. Melihat wanita tercantik di dunia yang belum pernah terlihat oleh matanya hari ini. Ya, langsung tangannya bergerak ke arah Sarah. Faqubidat yadahu qabdatan syadidah.
maka tangannya pun seketika itu membeku sangat keras. Membeku sangat keras. Faqala laha, maka raja yang zalim ini pun berkata kepada Sarah, id'illaha an yutalliqa yadai atau yadi. Wahai sang wanita, berdoalah engkau kepada Allah agar dia melepaskan tanganku ini. Orang yang kejam pun terkadang dibuat don oleh Allah dan baru sadar dia bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Jalla wa'ala. Seperti Fir'aun. Dia ketika sehat, sebelum Allah tenggelamkan, apa ucapan dia jemaah? Ana rabbukumul a'la. Bayangkan seumur hidupnya Fir'aun nggak pernah sakit. Nabi Musa punya mukjizat. Fawaqazahu Musa faqadha alaih. Kalau menampar seseorang langsung mati orang itu. Berhadapan dengan Fir'aun, Allah katakan fakharaja minha khaifan yataraqqab. Keluar dari Mesir dalam keadaan takut-takut yang manusiawi tentunya, yang bukan aib untuk beliau. Tidak bisa melawan Fir'aun. Karena Fir'aun itu tidak sekedar raja yang kuat dengan kerajaannya, tetapi juga kuat dengan fisiknya. Biasanya seorang raja, seorang presiden, kalau dia seorang presiden, tidak sampai berani dengan tukang sihir, ya kan? Presiden tunduk sama tukang sihir, minta tolong sama tukang sihir. Berbeda dengan Fir'aun kan? Tukang sihir yang dia panggil, kemudian bertobat, diancam sama dia. La usallibannakum, kalian semua akan aku tangkap dan aku salib kalian semua. Tukang sihir diancam sama Fir'aun. Sementara presiden-presiden dunia hari ini tunduk sama dukun. Justru minta tolong ke dukun-dukun menjaga istananya. Memenangkan politiknya. Tetapi ketika dia tenggelam jamaah ke dalam Laut Merah, siapa yang dia panggil? Allah juga. Padahal sebelumnya dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Falamma adrakahul gharaq, ketika dia sudah tenggelam ke dalam Laut Merah, dia mengatakan, amantu billadhi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman sekarang kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Lemah manusia ini jamaah. Jangankan berhadapan dengan kematian jamaah. Baru mengalami turbulensi di dalam pesawat. Semua membeku darahnya di dalam pesawat. Ya, sebelum naik pesawat kita lihat di ruang tunggu petantang petenteng. Dengan bajunya yang begitu gagah, dengan pangkat yang begitu sempurna di atas pundaknya, petantang petenteng. Seolah-olah orang menolehnya bisa langsung hilang nyawanya. Begitu naik pesawat, baru sebentar turbulensi, 1 menit. Langsung membeku dia. Ya, membeku dia. Itu baru turbulensi. Bagaimana kalau dia sudah melihat malaikat maut yang datang ingin mencabut nyawanya. Ini juga belum dicabut nyawanya. Baru membeku tangannya. Baru tangannya yang membeku. Allah juga yang dia panggil. Makanya jamaah, siapa yang gak butuh sama Allah? Siapa yang berani melawan Allah? Nah. Tolong doakan aku kepada Allah untuk menyembuhkan tanganku. Maka Sarah dengan keluhuran akhlaknya, falakillah alla adhurrak fafa'alat. Dia pun mengatakan falaki lillah alla adhurrak. Kalau tanganku ini sembuh, aku bersumpah dengan nama Allah tidak akan lagi menyentuh engkau. Karena masih sakit. Fafa'alat. Sarah pun berdoa. Kemudian tangannya pun sehat kembali. Fa'ada. Dia pun ingin menyentuh Sarah kembali. Orang sakit biasanya begitu. Kalau lagi sakit, Masya Allah, seolah-olah surga dan neraka di depan matanya. Begitu sembuh, lupa lagi dia. Pas sakit, Masya Allah, 1 jam bisa 1000 kali la ilaha illallah. Begitu sembuh, langsung ke diskotik lagi. Nah, begitu sembuh, karaokean lagi. Begitu sembuh, judi lagi. Begitu sembuh, tinggalkan masjid lagi. Nah, kalau sedang miskin, saf terdepan, di belakang imam langsung. Walaupun nggak bisa gantikan imam kalau imamnya batal. Begitu kaya, sholat jamaahnya nggak lagi di Bintaro, udah di Singapura sholat jamaahnya. Udah di Makau sholat jamaahnya, bukan lagi di Indonesia. Itu sebagai manusia. Nah, maka dia pun kembali ingin menyentuh Sarah. Maka Allah bekukan kembali tangannya yang kedua kali. Dia pun kembali berkata kepada Sarah, tolong doakan aku. Aku bersumpah dengan nama Allah, kalau tanganku ini saya kembali, aku tidak akan menyentuhmu kembali. Sarah pun berdoa kepada Allah. Kemudian Allah sembuhkan
dia pun kembali ingin menyentuh Sarah, maka Allah pun bekukan kembali tangannya yang ketiga kali. Dia pun kembali meminta kepada Sarah untuk berdoa kepada Allah menyembuhkan tangannya. Sarah pun berdoa, kemudian Allah pun sembuhkan kembali tangannya. Ke yang tiga kali ini barulah dia bertobat. Maksudnya tobat untuk mengganggu Sarah, bukan masuk Islam. Akhirnya kata Nabi SAW, wada'al ladzi ja'a biha. Dia pun memanggil algojonya yang telah membawa Sarah kepadanya. Dia pun berkata, innama ji'tani bi syaitan wa ta'tini bi insan. Wahai algojoku, yang kamu bawa ini bukan manusia, ini setan ini yang kamu bawa. Kok setiap kali aku ingin menyentuhnya, tanganku membeku. Ini setan kayaknya, bukan manusia. Fa akhrijha min ardi. Tolong keluarkan dia dari negeriku. Nah, kata raja ini, wa ataha Hajar. Kemudian sang raja menghadiahkan untuk Sarah seorang wanita pembantunya yang bernama Hajar. Maka semenjak itu Hajar tinggal bersama Sarah dan Ibrahim sebagai pembantu Sarah. Kemudian suatu ketika Sarah melihat dirinya sudah nenek-nenek tua, Nabi Ibrahim juga sudah kakek-kakek tua di umurnya di atas 80 tahun, dan beliau mengetahui Ibrahim sangat ingin punya anak. Beliau pun menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Maka beliaulah yang memberikan madu asli untuk suaminya. Kemudian lahirlah Nabi Ismail dari istri muda yang kedua Nabi Ibrahim ini, Hajar. Dan 13 tahun setelah lahirnya Ismail, Allah membalas kontan kebaikan Sarah dengan Allah lahirkan melalui rahimnya yang di umur beliau saat itu sudah 90 tahun lebih, seorang anak yang bernama Ishak. Dan dari Ishaklah lahir seluruh Nabi Bani Israel. Lihat betapa Allah membalas Sarah, wahai ibu-ibu. Ya, lihat ibu-ibu betapa Allah membalas Sarah kebaikannya yang menikahkan suaminya. Nah, Masya Allah, yang memberikan istri muda untuk suaminya dengan harapan memiliki anak keturunan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan menjadi contoh buat ibu-ibu di masa ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, adzan dulu. Antara adzan dan iqamah kita lanjut dengan diskusi. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sembari menunggu masuknya waktu salat Isya, waktu iqamah, saya persilahkan untuk menjadikan ini waktu ini sebagai waktu sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Ada mic ya? Enggak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Terima kasih banyak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah Baterainya habis ya. kira-kira perbedaan metode dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat hasilnya sangat berbeda. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 960 tahun tadi atau 950 ya. Tapi Rasulullah saya kira tidak, relatif sangat singkat. Tapi Masya Allah hasilnya luar biasa. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya kira-kira perbedaan metode dakwahnya seperti apa? Perbedaan metode dakwah antara Nabi Nuh alaihissalam dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fik. Pertanyaan yang cukup bagus dari salah satu orang tua kita. Jazakallahu khairan, syukran jazila Bapak atas pertanyaannya. Wallahu alam bisawab. Bagaimana perbedaan dakwah Nabi dengan Nuh alaihi salam, sehingga dengannya kita bisa menyimpulkan kenapa Nuh tidak diterima oleh kaumnya seperti diterimanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh umat manusia. Secara khusus ana tidak mengetahui apa dalil yang menjelaskan itu, wallahu alam, la adri. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang sebagian nabi itu tidak diikuti oleh kaumnya seperti sebagian nabi yang lainnya. Bukan berarti karena kurang hikmah di dalam berdakwah. Bukan berarti karena kurang hikmah dalam berdakwah, tetapi karena kaumnya yang lebih buruk daripada kaum Nabi yang memiliki pengikut yang lebih banyak. Sebagai contoh, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, wan nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulani, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rahab." Pernah diperlihatkan kepadaku nabi-nabi yang sebelumnya dan umat-umat mereka. Maka aku melihat ada seorang nabi yang berdakwah sekian lama tetapi tidak ada pengikut satupun. Ada juga seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 orang dan 2 orang. Dan ada seorang nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 9 orang. Tentunya tidak mungkin karena akhlaknya yang kurang mulia. Karena nabi tidak mungkin akhlaknya tidak baik. Tidak mungkin seorang nabi tidak ikhlas. Ya.
Demikianlah terkadang Allah menguji seorang nabi. Nuh alaihi salam ulul azm. Beliau adalah ulul azm minar rusul. Dari seluruh para nabi dan para rasul, ulul azmilah yang paling mulia. Dan beliau salah satu dari ulul azm. Tapi Allah menguji beliau dengan demikian. Namun bukan berarti selain Nuh alaihi salam, dari selain ulul azm, lebih mulia daripada beliau karena umatnya lebih banyak. Tidak. Begitu juga kita lihat para ulama. Ya. Para ulama dari masa ke masa. Ada sebagian mereka terkadang justru lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih mulia akhlaknya. Tetapi rupanya jamaahnya tidak lebih banyak daripada penceramah agama. Sebagian penceramah agama tidak diketahui ilmunya, bahkan belajarnya di mana, namun karena punya orasi yang bagus dan sebagainya, followernya malah jutaan, Pak. Sedangkan ulama yang sesungguhnya terkadang followernya malah nggak lebih dari 10 orang. Begitulah terkadang Allah Jalla wa'ala menguji mereka. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Naam, jazakallah khairan. Fadhal, barakallahu fik. Bismillah. Ustadz izin bertanya Ustadz mengenai salawat kepada kepada seluruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Jibril pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Miknya agak dijauhin coba suaranya. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril pernah menaiki tangga. Jibril pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu beliau menaiki mimbar. Terus Jibril pernah apa? Mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Waktu naik mimbar. Lalu Nabi naik mimbar saat itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin, amin, amin. Salah satunya Jibril berkata, sungguh jauh rahmat Allah kepada orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Nah pertanyaan Ana, apakah kita juga bersalawat kepada Nabi yang lain? Apakah ada dalilnya untuk bersalawat kepada Nabi yang lain? Berarti pertanyaannya dari sekian sepanjang antum sampaikan muqaddimah tadi, apakah wajib bersalawat kepada Nabi selain Nabi kita? Iya, apakah Betul. ada keutamanya juga dan dalilnya ada nggak? Berarti dua dong pertanyaannya. Mana yang lebih utama, salawat kepada Nabi kita atau kepada Nabi sebelumnya? Nah. Berarti dua pertanyaannya, Nah. bukan satu. Baik, untuk kepada para Nabi sebelumnya tidak dikatakan wajib. Ya. Yang wajib adalah kepada Nabi kita. Namun itu sebagai etika dan akhlak kita kepada mereka. Karena untuk Nabi kita ada perintah khusus, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka terkadang di dalam hadis terkadang disebutkan nama seorang Nabi selain Nabi kita dan tidak ada konteks salawat kepadanya. Ya, ini menunjukkan tidak wajib. Maka dari jawaban ini terjawablah pertanyaan yang kedua. Bahwasanya bersalawat kepada Nabi tentunya jauh lebih utama daripada bersolat kepada selain beliau dari nabi-nabi yang sebelumnya. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Baik, di sini ada pertanyaan dari ibu-ibu juga yang dikirim ke WA-na oleh akhi Reza sebelumnya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait kesederhanaan Rasulullah SAW. Apa arti SAW jemaah? Oh, Masya Allah. Hemat banget ya untuk berdoa untuk Nabi SAW. Singkat ya. Nah, nggak cukup waktu untuk bersalawat kepada beliau ya. Masya Allah. Ya, itulah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun beliau berdakwah demi menyelamatkan kita dari neraka Allah. Demi menyelamatkan kita dari neraka Allah, beliau pernah dipatahkan gigi taringnya, dihancurkan baju perangnya, topi perangnya, berlumuran darah pipinya di dalam perang Uhud, dan berbagai pengorbanan yang lainnya. Kemudian ketika kita menyebut nama beliau, kita singkat menjadi SAW salawatnya, karena waktu nggak cukup untuk menuliskannya. Ini balasan kita untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Doa Allah akan membalas 10 kali lipat salawat kita kepada beliau. Kalau SAW bukan doa. Naam. Bagaimana cara merekonsilisasi ini dengan menafkahkan keluarga dengan cukup. Sedang istri dan keluarga Rasul
SAW lagi, sallallahu alaihi wasallam. Pernah 2 bulan tidak ada makanan kecuali yang dikasih. Nanti suami dibilang pelit, Ustaz. Barakallahu fik. Ya akhi, barakallahu fik. Nah, dapur istri-istri Nabi saat itu nggak hidup bukan disengajai oleh Nabi. Bukan juga karena Nabi uangnya udah habis tuh beli sepeda dan beli motor Harley biar bisa touring sama kawan-kawannya. Bukan. Bukan juga karena Nabi sudah menggunakan uangnya untuk beli sepatu biar bisa trekking sama kawan-kawannya alma mater. Bukan. Ya. Bukan karena Nabi beli iPhone 15 atau 16 yang sedang ditunggu-tunggu. Tetapi memang itu keadaan Nabi saat itu. Nabi tidak pelit dengan keluarganya. Nah, bahkan jangankan dengan keluarga dan para sahabatnya saja, beliau mengutamakan mereka daripada dirinya sendiri. Apalagi dengan keluarganya. Beliaulah yang telah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Namun tentunya juga sangat penting mendidik anak istri kita, anggota keluarga kita dengan pendidikan zuhud. Dengan pendidikan zuhud. Dan definisi zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ingat, zuhud itu tidak selalu identik dengan miskin, dengan lapar, dengan pakaian yang compang-camping. Enggak. Zuhud itu definisinya kata Syekhul Islam, bahkan beliau menulis sebuah kitab judulnya Az-Zuhdu, nama kitabnya. Definisi zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau sesuatu tersebut bermanfaat untuk akhirat kita, maka meninggalkannya justru bertentangan dengan nilai-nilai zuhud. Dan penting anggota keluarga kita didik dengan kesederhanaan, dengan qanaah, dengan zuhud. Karena kita tidak selalu di atas jamaah. Apabila antum memanjakan mereka dan tidak mendidik mereka hidup sederhana karena alasan Anda sedang kaya, bahkan mungkin terbesit di dalam hati kita, kayaknya kita nggak mungkin jatuh miskin deh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jamaah. Mungkin saja orang yang kekayaannya dikatakan mencukupi 7 anak keturunannya, di pagi hari dia orang terkaya di dunia, sebelum masuk waktu salat zuhur Allah jadikan dia orang termiskin di dunia ini. Nah, seandainya anak-anak kita, anggota keluarga kita tidak terbiasa dengan hidup qanaah zuhud, mungkin mereka akan stres. Mereka jadi nggak pede keluar rumah. Yang tadinya pergi sekolah dengan mobil mewah, sekarang harus naik angkut umum. Kalau mereka tidak biasa dididik dengan kesederhanaan, mereka akan frustasi. Nah, maka didiklah mereka dengan sifat sabar dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير